Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Koria Al-Afif, NIM 19042078, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, BP 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018. Baiklah, kita masuk saja kepada materi pertama, yaitu mengenai pengertian pengadaan barang dan jasa. Menurut Perpres nomor 16 tahun 2018, dalam bab 1 pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian mengenai pengadaan barang dan jasa menurut para ahli. Yang pertama, pengertian pengadaan barang dan jasa menurut Willy tahun 2010. Menurut Willy, pengadaan barang dan jasa adalah perolehan barang atau jasa. Yang kedua, pengertian pengadaan barang dan jasa menurut Christopher dan Schooner tahun 2007. Menurut Christopher dan Schooner, pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa. Yang ketiga, pengertian pengadaan barang dan jasa menurut Edquist et al. Tahun 2000. Menurut Edquist et al., pengadaan barang dan jasa adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan intuisi publik. Untuk bagian ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan-kebijakan dari pengadaan barang dan jasa tersebut terdiri atas: yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan kesempatan standar internasional barang dan jasa. Yang ketujuh, memberikan kesempatan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Yang kesembilan, mengadakan pengadaan berkelanjutan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai etika pengadaan barang dan jasa. Etika pengadaan barang dan jasa terdiri atas: yang pertama, tertib dan bertanggung jawab. Yang kedua, profesional, mandiri, dan menjaga rahasia. Yang ketiga, tidak saling mempengaruhi. Yang keempat, menerima dan menjalankan tanggung jawab. Yang kelima, menghindari konflik of interest. Yang keenam, menghindari dan mencegah pemborosan. Yang ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kedelapan, tidak menerima, menawarkan, dan menjanjikan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Adapun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terdiri atas: yang pertama, penggunaan anggaran beserta tugas dan kewenangannya. Yang kedua, kuasa pengguna anggaran beserta tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, pejabat pembuat komitmen beserta tugas dan persyaratannya. Yang keempat, pejabat pengadaan beserta tugasnya. Yang kelima, program kerja pembelian beserta tugasnya. Yang keenam, agen pengadaan beserta tugasnya. Yang ketujuh, PJHP atau PPHP beserta tugasnya. Yang kedelapan, penyelenggara swakelola beserta tugasnya. Yang kesembilan, penyedia beserta isyarat dan tanggung jawab. Kemudian berikutnya adalah mengenai perencanaan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Yang kedua, penetapan barang dan jasa. Yang ketiga, cara. Yang keempat, jadwal. Yang kelima, anggaran pengadaan barang dan jasa.
Selanjutnya adalah mengenai persiapan pengadaan barang dan jasa. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, daftar barang atau jasa dalam e-katalog. Yang kedua, kriteria barang atau jasa untuk keadaan tertentu. Yang ketiga, nilai paket pekerjaan. Yang keempat, jenis barang atau jasa. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai bagian tujuan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun tujuan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan yang diukur dari beberapa aspek, diantaranya kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, mendorong pemerataan ekonomi. Yang ketiga, mendorong pengadaan berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang kelima, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang keenam, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang ketujuh, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Yang kedelapan, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang terakhir adalah prinsip dari pengadaan barang dan jasa. Adapun prinsip-prinsip yang termuat dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisien. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, transparan. Yang keempat, terbuka. Kelima, bersaing. Keenam, adil. Dan ketujuh, akuntabel. Setelah membahas bagian-bagian dari materi pengadaan barang dan jasa, dapat kita simpulkan bahwa pengertian pengadaan barang dan jasa secara umum adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.